Hari ini saya akan membahas tentang Atin Network sekali lagi bro, karena ya banyak yang request ya tentang Atin Network nih. Bang, gimana nasibnya Atin Network? Ya nasibnya Atin Network ya kemarin bro, terakhir yang kita melakukan pendaftaran vesting bro ya, registrasi vesting. Bang, kalau nggak melakukan gimana? Nah gimana bro, rencananya kan kita mencuankan bro ya. Nah kali ini bro, kita coba lihat perkembangan tentang Atin Network, terutama ATN-nya bro ya. Bang, ATN sama ATH itu sama aja bang, itu cuma gini-gini. Perasaan sudah saya bahas kalau itu bro, tapi nanti saya pertegas sekali lagi. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini cukup bermanfaat buat kalian Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan bahas tentang aplikasi Atin Network, aplikasi yang dulu pernah Jos Gandos dari Lion-nya bro ya. Tapi kalau ATH-nya saya belum mengincipi, belum mencoba ya. Tempo hari dengan P2P dan segala macam saya tidak mencoba, saya menunggu aja proses mainnetnya itu bro ya awalnya gitu, dan ternyata proses mainnetnya diundur dan ini vesting dan ini bla 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 ya. Nanti pokoknya yang didahulukan adalah yang P2P bro, yang kemarin kan sudah melakukan P2P ya menikmati bro. Ya mungkin rekan-rekan sudah menikmati proses pencuanan dari ATN ini ya, atau ATN ini atau ATH ini ya bro ya, ngawalnya ATH bro ya. Silakan komen di sini, bang kemarin saya ikuti P2P terus saya pindah di BingX terus bla 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 terus bisa cuan ya. Monggo silakan komen di sini. Nah kali ini bro, tepatnya tadi pagi sebenarnya, ini pembuatan videonya ini tanggal 23 sore. Sebenarnya saya lihatnya tadi pagi bro, waktu jam 5:30 atau jam berapa ya, saya lihat loh ini kok aneh ya, ada 3 yang jadi patokan di Atin Network. Menurut saya di ATN itu kok nggak sinkron ya. Mungkin rekan-rekan juga berpikir gitu ya. Kalau saya, karena saya masih melakukan pendaftaran atau registrasi vesting ya, kita lihat nanti bro ya. Itu yang di aplikasi bro, seperti yang video saya sebelumnya. Kalau yang di MetaMask belum. Bang, itu yang di MetaMask itu yang di Atin Parthenon itu ya sama aja dengan Atin. Masa iya sih bro ya? Itu ganti nama berarti secara teori tanda kutip bro ya, smart kontraknya menurut saya itu jelas beda ya. Satunya jaringan Atin Parthenon, satunya itu jaringan Ethereum. Menurut saya sih itu bro ya. Nanti kita coba melihatkan ya, mungkin saya yang kurang tepat ya. Yuk kita lihat ya. Tadi itu bro, kalau kita lihat di BingX, langsung aja to the point ya. Di BingX, nah ini ya, kalau kita lihat di BingX tadi pagi bro ya, 0,1 bro ya, 0,1, dan ini lagi memerah dan agak menghijau lah ya. Terus kalau kita lihat di mana ini, di Maxi, karena Atin Network ada di Maxi bro. Wow, nanti saya tunjukkan informasinya. Ini bro, ini sama bro, 0,1165 di sini 0,11499, nya beda berapa detik sih yang saya lihat ya. Dan kalau saya lihat di ini bro ya, di CMC Coin Market Cap ini bro, tadi sempat gini bro, dan malah sempat naik gini bro ya. Wow, beneran tak ini ya, oh bro. Dan kalau saya lihat terakhir untuk saat ini, kita langsung aja cek ya. Kita lihat di CMC ini ya. Nah, Coin Market Cap ini 0,2785. Ini per sore ini bro ya, per sore ini. Ya, informasinya seperti ini bro. Tapi kalau kita lihat di BingX bro, kita coba lihat ya bro ya, di BingX ya, kita lihat bro, setengah live lah ini bro ya. Kita lihat ini ya, ATN ini. Nah ini bro, kalau di sini ATN ini bro, nah, kita lihat ya, teng dong 0,1. Nah, beda kan? Kalau kita lihat di Maxi ini 0,10935 ya. Kalau di Maxi, coba kita lihat Maxi. Kan kalau belum punya dikondisikan aja bro, disegerakan maksudnya ya. Kita lihat ya di sini yang spot. Kita coba pencarian. ATN. Nah ini bro, Atin Network. Nah ini ya. Kita lihat di sini. 0,1053.
cocok antara Bing X sama Maxi ini bro ya. Duh, emang bener bang sudah di Maxi? Sudah. Yuk kita lihat ya. Langsung coba kita lihat informasi di Atin Network yang terbaru ini. Nah ini bro, yang disematkan nih 3 hari yang lalu malah bro ya. Waduh, nggak bisa diartikan bahasa Indonesia bro. Ini bro, ATN resmi hadir di Maxi. Kami yakin Anda telah menunggu momen ini dan kini momen ini akhirnya terjadi setelah banyak penantian. ATN resmi terdaftar di Maxi. Masih belum mendaftar, masih ada waktu. 1. Daftar di Maxi ya, bla bla bla, terus selesaikan KYC dan lakukan trading untuk mengklaim hadiah hingga 8.100. Apa yang Anda tunggu? Trade sekarang ya. Jadi Atin Network sudah ada di Maxi bro, silakan kalau rekan-rekan belum punya Maxi, belum punya Bing X ya monggo. Terus perkembangan Atin Network sekarang kayak gimana? Yang saya tahu sekarang ini masih, ya itu tadi bro, yang kita yang di aplikasi masih registrasi fasting tempo hari ya, terakhir tanggal 20 ya kemarin. Bagi rekan yang belum daftar ya itu bro, saya nggak tahu itu solusinya gimana. Sudah saya informasikan loh itu ya pada saat awal tuh ya. Ini terakhir sampai tanggal 20. Ada rekan-rekan yang, bang saya nggak mau pindah bang, saya biarin aja di aplikasi ya. Ya terserah bro. Resikonya apa bang? Ya nggak tahu bro. Resikonya itu tadi, kita kalau ingin pencairan itu kita harus registrasi fasting dan itu pun nanti itu proses untuk pendistribusiannya itu hanya 8% loh bro ya dari yang kita punya di aplikasi. Terus yang di MetaMask juga gitu nanti yang jaringan Atin Parthenon itu juga nanti kalau sudah waktunya, kalau nggak salah tanggal 3 bulan itu nanti didaftarkan juga, nanti juga 8%. Setahu saya dan seingat saya itu informasinya dari sini bro. Cuman saya malas nyarinya lagi bro, ini sudah kelamaan bro ya, apa ya, terlalu banyak informasinya ya. Jadi itu sih bro ya. Bagi rekan yang sudah melakukan trading bla 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 dari hasil yang gratisan silahkan komen di sini. Saya tidak menganjurkan rekan-rekan beli Atin ya, beli ATN di Maxi terus dijual, enggak bro. Saya juga nggak menganjurkan rekan-rekan beli Atin dimanapun, enggak bro. Intinya bagi rekan-rekan yang berhasil mungkin yang kemarin P2P awalnya dipindahkan P2P terus bisa dipindahkan di sini lagi bla bla bla. Monggo silakan komen barangkali sudah cuan ya. Mengenai smart contract yang saya tahu bro, namanya beda itu bisa beda bro. Yang saya tahu bro ya, yang awalnya mungkin namanya ATH ya, awalnya ATH ya. Terus menjadi ATN. Setahu saya itu pasti akan beda. Setahu saya bro, kalau saya kurang tepat silakan diingatkan bro, karena saya tidak ahli dalam berkriptoan ya. Saya masih newbie ya, masih pemula. Terus apalagi bro, di sini ATH sudah jaringannya Parthenon bro ya, Atin Parthenon. Ya bukan jaringan Ethereum. Kalau ATN ini jaringannya Ethereum bro. Dan kalau kita cek ya, kalau kita cek di Atin Parthenon itu di webnya kan ada bro ya, atau di MetaMask-nya kan sudah ada itu bro ya. Nah ini ya, kalau kita lihat contoh ini ya, ini kan jaringan Ethereum nih. Jaringan Ethereum, kita langsung tambahkan aja. Kita bisa ngambil dari Maxi atau dari CMC sama bro kalau jaringannya ATN-nya, atau dari Bing X sama bro. Kita bisa pastikan di sini ya. Rekan-rekan bisa cek di CMC dan segala macamnya itu ya. Itu bro, kalau dimasukkan di MetaMask jaringan Ethereum ini, yang saya coba ini tidak bisa bro. Saya tunjukkan pada rekan-rekan semuanya. Ini kan Ethereum, jaringan Ethereum ya. Ini harusnya kan bisa bro ya. Ini saya coba tambahkan import token ini ya di sini ya. Ini saya masukkan di sini bunyinya seperti ini bro. Nah, bunyinya seperti ini. Ya nggak bisa. Tapi kalau saya masukkan di Bitget Wallet ya, smart contract-nya ATN itu bro ya, yang terbaru bro ya. Ini kan jaringan Ethereum ya. Langsung aja ini ya saya tambahkan, saya geser ke atas ya, seperti ini. Langsung saya klik manajemen token. Nah ini bro, seperti ini. Langsung saya tambahkan di sini ya. Langsung tambahkan di sini, saya pastekan ya. Yang smart kontraknya muncul ATH di sini, walaupun ini high risk ya. Nah seperti itu ya. Saya klik tambah di sini. Nah ini muncul bro di sini bro. Nah ini ATN. Tapi kalau di MetaMask belum bisa. Nggak tahu ya kan sudah bisa apa tidak. Silakan komen di sini bro ya. Kalau di MetaMask saya masih belum bisa ya. Kalau di sini sudah bisa. Padahal kemarin untuk mengaitkan walletnya yang saya pakai MetaMask jaringan Ethereum seperti contoh, tapi masih belum bisa bro. Dan ini bro untuk jaringan Atin Parthenon. Atin Parthenon beda bro. Kalau Atin Parthenon ini Anda lihat di sini ya, Anda klik yang Atin Network ini ya, di sini langsung klik yang di sini bro ya, titik 3 ini. Nah di sini langsung klik yang lihat Block Explore ini, muncullah tampilan seperti ini. Ini beda bro dengan yang Atin Network, beda banget. Anda bisa cek ya. Ya ini ya di Coin Market Cap ini Anda bisa lihat ya, Coin Market Cap. Kita lihat tentang. Nah ini di sini bro ya, kontrak ya. Kita lihat kontrak dan bisa Anda copy bro, bisa Anda copy.
Anda pastikan secara teori harusnya bisa nih ya. Ini kan jaringan MetaMask bisa kan. Tapi prakteknya kayak gitu loh, pasti jaringannya smart pribadi gitu ya. Smart kontrak pribadi, alamat pribadi gitu bro ya. Jadi rekan-rekan ya nunggu aja sambil nanti lihat perkembangan lebih lanjut. Bagi rekan-rekan sudah bisa duluan silakan komen di sini untuk import smart kontrak ATN ke MetaMask. Kalau saya masih belum berhasil bro. Berhasilnya justru kalau kita coba atau kalau saya coba di Bitget Wallet. Gitu bro, perkembangan tentang Athena Network, sekilas informasi seperti ini bro. Saya tidak membacakan semuanya karena puyeng bro. Asli ya, kalau di Athena Network ini lihat perkembangannya puyeng. Emang disengaja gitu apa gimana ya, biar tidak fokus di salah satunya. Kita bingung loh bro ya. Dulu disuruh simpan di Athena Parthenon ya, dulu disuruh simpan di P2P, dulu disuruh simpan di ATX, bla bla bla. Pusing, buntut-buntutnya bro. Listingnya itu tadi bro, diambil 8%, ya diupload apa es. Ya, diambil 8%, bla bla bla. Pokoknya gitu bro. Ya, kalau saya sih nikmati aja prosesnya, ya mudah-mudahan cuan ya, mudah-mudahan cuan. Bagi rekan-rekan yang kemarin katanya melakukan proses registrasi vesting tapi belum KYC, secara teori sih harusnya nggak bisa bro. Ya, belum KYC, belum premium ya, tidak jadi premium ya, nggak bisa, kecuali kalau belum KYC sudah jadi premium ya nggak tahu lagi bro ya. Tapi ya nggak usah dicoba jadi premium juga sekarang bro, sudah lebih tanggal 20 ya. Kita lihat nanti informasi selanjutnya kayak gimana ya. Gitu sih menurut saya, itu harusnya yang kemarin-kemarin ya, penentuan ada pada diri kita masing-masing. Oke bro, mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencatat ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.